Yesus carinya Sehingga gini si nanti. Yesus ini bisa lahir hasil hubungan sah apa hubungan tidak sah? Mamzer, anak haram. Mantan di waktu yang tepat. Kok mesti banget pas orang hamil, lu datang dan lu ngelamar anak orang. Apa kata tetangga, coy? Hai orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Itu bapak aslinya dia. Itu di dalam Talmud Sanhedrin ya, ada juga. Bapak asli dari? Jadi apakah dari Yesus Hanosri? Namanya Yesus carinya gini Sehingga si nanti. Yesus ini bisa lahir hasil hubungan sah apa hubungan tidak sah? Mamzer, anak haram. Bener apa kata gua? Iya. Terus. Itu istilahnya, bahasanya namanya mamzer. Nah, apakah itu Yesus yang sama dengan perjanjian baru? Nah, kita nggak tahu dah. Karena kan kalau seorang rabi itu harus punya rabinya lagi, gurunya. Nah, sekelas Paulus aja punya rabi namanya Gamaliel, kata dia gitu. Tapi sekedar Nah, Yesus itu sekedar pengetahuan ya. Kalau dalam versi Islam itu jauh berbeda ceritanya. Jauh banget berbeda. nah, Itu makanya. jauh banget berbeda Nah, ceritanya. Jadi tokoh Yesus itu di dalam 3 kitab ini diceritakan ada yang sama, ada yang beda gitu. Segi-segi kelahiran Gitu. gitu kan. Jadi apa namanya itu, kalau di dalam Islam Yusuf ini sepupunya. Yusuf Sepupu ini siapa? sepupunya Maria. Sepupunya Maria dalam Islam. Nah, jadi ada satu waktu Yusuf Bang Billy. sepupunya. Oh. Yusuf sepupunya Maria. Nah, sepupunya Maria, ada satu waktu dia mengajak Maria untuk dalam keadaan hamil tuh. Dia ngajak Maria untuk pergi. Nah ini yang ada di tafsir ya. Dia ngajak Maria untuk pergi. Nah, sebenarnya pergi hanya untuk menanyakan. Maksudnya kayak kita ya, kita sepupu dekat sama kakak ini kita, sama apa itu? Sama kalau sepupu panggil bibi ya. Kita dekat dengan bibi kita, bibi kan? Nah, bibi. Kita dekat dengan bibi kita penasaran nih bibi kita bener-bener ngelakuin kejahatan apa enggak sih ya kan gitu. Dia datang bawa ke tempat yang jauh, dia ngomong, "Bi, aku ingin ngomong sama bibi." Ya, ana takalam ilaik, kata dia. Aku ingin ngomong kepada engkau. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada engkau, tapi aku tidak berani memuturkan kata-kata ini. Katanya asanul lisalik. Apa itu? Mantapkan bibirmu dan katakanlah dengan lisan yang terbaik, kata dia. Dikode lah sama Yusuf. Dikode sama Yusuf. Kata Yusuf, "Kak, apakah mungkin ada tanaman yang tumbuh tanpa benih?" kata dia. Nah, berarti Maria udah paham kode, paham nggak maksudnya? Yeah. Nah, dia paham kode. Dijawab, "Bukankah saat pertama Allah menciptakan langit dan bumi ini semuanya juga tanpa benih? Semuanya Allah ciptakan semua awal. Salah satunya apa? Manusia tanpa benih. Siapa? Adam. Tanpa benih untuk ada. Hawa tanpa benih untuk ada," katanya. Itu dalam versi Islam gitu. Nah, jadi dalam versi Oten jadi suaminya. Jadi ini, jadi suami bukan suami angkat. Bukan bapak ini, bapak sah, bukan bapak yang mewarisi darah. Kalau versi Oten kan gitu. Iya, bapak angkat lah. Bapak angkat gitu. Versi Oten. Versi Yahudi, dia itu bapak yang sebenarnya tapi dalam hubungan gelap, ya kan? Iya, jadi Yosef ben Pandera itu tentara Roma. Nah, makanya ini Yosef ben Pandera udah gitu dia malam-malam ini dia tuh menyusup ke dalam kemah, kan gelap tuh, ya kan? Gelap, ya udah dihajar di situ, kisahnya begitu. Itu padahal dia udah bertunangan dengan Yosef juga, tapi bandnya beda lah. Jadi gitu. Jadi ini di dalam Talmud ada, bisa diketik nanti Yosef ben Pandera, bukan Pantera ya, Pandera. Pandera. Di dalam Sefaria itu banyak. Yosef ben Pandera. Nah, tapi apakah itu Yesus yang sama dengan
cerita di dalam Talmud. Nah, kan itu kalau di situ itu kan dia sejaman dengan waktu itu masih ada rabi-rabi besar ya, kayak Rabi Eliazar ya, masih ada. Jadi Yesus itu di zamannya itu tidak ngetop, tidak masuk ke dalam jajaran para orang-orang soleh gitu, para rabi-rabi besar, nggak masuk dia jajarannya. Malah dia dikeluarin dari Yesifa, dari murid rabi dia karena nakal gitu. Tapi fatwa sebenarnya tentang Yesus itu gimana? Misalnya yang Bang Billy imani, fatwa sebenarnya tentang Yesus masih dianggap, misalnya kalau Oten ya Avoda kan, Avoda Zarah kalau Oten, kalau ke Yesusnya apa? Yesus ya bukan siapa-siapa, dia mah nggak dianggap lah sama orang Yahudi sebagai, cuman dianggap sebagai tokoh di zaman itu. Tapi tidak ada efek apa-apa buat orang Yahudi, karena kan nggak ada efek dia bagi Yahudi. Boro-boro dia menyelamatkan bangsanya, dia aja mati, dihajar sama pasukan Roma. Iya, kan urgensinya pada waktu itu memerlukan sosok pahlawan Mesias. Nah, tapi ternyata dia gagal jadi Mesias di dalam segala aspek. Oh iya, benar. Nah, udah paham aku ceritanya. Tadi makanya aku heran. Kok bisa nemu ke arah situ dari mana? Dari Mas siapa yang ngajarin? Bukan nemu ke arah situ, Bang Billy. Aku kan tafsir Al-Quran kan. Aku baca itu semua tafsir Al-Quran kan. Jadi gini. Tetap, misalnya Bang Billy ini punya satu cerita, karena Bang Billy Yahudi, punya satu cerita ataupun pack cerita tentang Yesus dan ajaran Bang Billy dan Musa versi ajaran Bang Billy. Ya kan? Pasti satu pack. Aku teliti tafsir nih, aku punya satu pack nih tentang Musa dan Yesus versi ajaran aku nih. Tapi yang salahnya Oten nih, Oten coba bayangin ya, kasihan orang nih ya. Orang ini di tengah nih, Kristen. Yang awal tempat orang ini berpegang agamanya Yahudi, ini ngehina orang nih. Terus yang terakhir juga ngehina orang nih. Kenapa sebenarnya? Kenapa dari bawah diserang, dari atas diserang? Kalau kata mereka apa? Inilah pilihan Tuhan gitu ya. Kalau kata mereka tuh. Seharusnya mereka kalau mau pakai otak kan mereka berpikir gini. Seharusnya mereka berpikir gini, ini ada apa yang salah ya dari agamaku? Gua bilang Yahudi adalah kerabat dekat, gua nggak diakui. Gua mau bilang Islam kerabat dekat, ini juga nggak nganggap gua. Padahal sama-sama kami dari Abrahamik gitu. Jadi ibaratnya Yahudi itu adalah saudara yang dicoret dari kakak gitu, paham nggak gitu? Paham nggak maksudnya? Ya, kalau kita nih masih ada di kakak gitu, walaupun ada selek-selek dikit gitu kan. Tapi kalau Kristen nih coret dari kakak. Karena apa? Kakak sama adik nggak setuju dia itu jadi anak daripada bapak gitu. Dia anak daripada Abraham gitu. Ada. Tapi satu waktu mungkin ini karena udah pagi Bang Billy, aku banyak hal yang kita harus omongin Bang Billy. Kita gini. Kita buka berbicara bukan lagi tentang ini semuanya ya. Aku akan bahas Yahudi menurut Islam itu gimana? Yahudi itu menurut Islam dan semua dalilnya aku kasih nampak. Baru kita setarakan pendapat. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Karena ibarat gini, ini kan 3 Abrahamik. Karena apa? Keyakinan Islam ini. Ini satu ayat ya, versi Islam ya. Dan sistem pemikiran logiknya ya. Ini Bang Billy. Al-Baqarah 40 Bang Billy, boleh buka. Ntar aku buka dulu. 140. Nah, jadi ini untuk menceritakan tujuan daripada Nabi Muhammad harus datang. Ada yang ngambek tuh di bawah. Botol sama botol lagi berdiskusi. Naik lu yang pinter. Apa nggak babak belur lu? Gua sama Bang Billy duet. Diem lu. Nih, Bang Billy boleh buka di sini. Al-Baqarah 140 apa dikatakan? Dikatakan dalam 140 am taqulun. Ini Bang Billy. Di sini paling kena ya. Apakah kamu akan mengatakan, ini mohon maaf ya Bang Billy ya, apa mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan segala keturunannya itu adalah beragama Yahudi ataupun Nasrani katanya. Qul a antum a'lamuna amillah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu selain Allah? Artinya apa? Di sini bahwa Allah mau bilang apa? Yang tercatat biarlah tercatat,
Tapi aku datangkan Jibril di mana dia adalah track record daripada segala kejadian. Daripada mulai Adam, dia jadi track record karena dia yang memberikan wahyu. Dia adalah track record sampai ke ajaran Islam. Maka di ajaran Islam Allah ceritakan kembali itu siapa-siapa yang ada di belakang. Makanya mau dibilang apa? Kejadian sebenarnya yang paling tahu itu Allah. Sehingga Allah datangkan di terakhir dan harus di terakhir untuk memberitakan apa yang terjadi di belakang. Makanya aku perlu satu waktu kita berbicara lah. Berbicara tentang gini-gini. Kadang aku heran ya, ini kita jujur Bang Billy. Kadang aku heran. Ismail pernah nggak kalau di dalam Talmud dan Midrash itu ingin membunuh saudaranya Ishak, pernah nggak? Aku pernah. Oh iya, pernah ada itu. Nah, jadi kan Itu kan tapi itu sudah biasa ya ketika anak seorang adik kakak ribut begitu, tapi kan nggak dibunuh. Itu yang pernah disampaikan sama Damian dulu waktu kita ribut dulu. benar-benar tapi nggak dibunuh. Tapi dibunuh nggak? Enggak. Emang biasa suka begitu, dengan adik kakak ribut. Tapi nggak dibunuh. Dan itu Ismail pernah ingin gara-gara ini ya, gara-gara Ismail mau ngerebut harta bapaknya, betul bukan? Iya. Nah, tapi di dalam Al-Quran itu nggak ada. Al-Quran menceritakan ini orang yang suci, ini orang yang mulia, ini. Jadi ibaratnya gini, Al-Quran nggak ceritain semua nabi. Hanya beberapa nabi yang ketika aku lihat Sefaria, aku buka-buka kitab ini, hanya nabi-nabi, mohon maaf kata-kataku, yang pernah difitnah. Versi Al-Quran mengatakan apa? Nabi dahulu lagi difitnah, ini datang Al-Quran, Allah beritakan kepadamu apa yang terjadi kepada mereka yang sebenarnya. Misalnya, Abraham dalam kitab Bang Billy mengatakan apa? Menyembah berhala kan? Kalau di dalam Taurat enggak, tapi dalam kitab Yosua. Tapi pernah kan? Dalam kitab Yosua Dalam kitab itu Yosua dikatakan bahwa nenek moyangnya dulu penyembah berhala. Kenapa? Karena ayahnya itu si Terah itu. Nah, Terah, benar. Dalam Islam juga nama bapaknya Terah juga. Nah, dari Terah itu, kalau dalam Islam dibersihkan namanya. Enggak pernah sekalipun Abraham itu nyembah berhala. Sehingga adanya kisah yang enggak tercatat. Ini tercatat enggak di Yahudi? Cerita Abraham mencari Tuhannya. Sampai dia melihat Ada. ada. Berarti kita sama dalam bagian itu, dia mencari Tuhan. Di mana dia mencari dalam kitab Otan nggak ada tuh. Abraham bagi Otan ini dongeng nih. Iya. Nyari Tuhan, lihat matahari nggak mungkin ini Tuhanku, lihat bulan nggak mungkin ini Tuhanku. Itu nggak ada di Otan. Kalau di kita emang logik kan, ketika manusia pakai otak, kan saat itu belum ada wahyu apapun kepada Abraham. Jibril belum datang, belum ngasih apapun. Abraham cuma ngandalkan otaknya. Begitu dia mengandalkan otaknya, dia katakan ada Tuhan yang lebih hebat daripada segalanya. Baru datanglah Jibril kasih dia suhuf. Begitu dikasih suhuf kepadanya, baru dia beriman kepada Allah. Itu kalau Abraham. Terus untuk Ismail? Dikatakan dia adalah seorang yang sabar. Terlalu bahwa Ismail ini adalah orang yang paling baik perangai budinya dan semuanya. Dan dia menghormati kakaknya Ishak dan semuanya. Artinya apa? Islam itu menceritakan segala rasul-rasul yang baik. Contoh Lot ya, Lot kan diberitakan dengan siapa? Dua anaknya siapa? Holibah itu bukan? Bukan. Bukan Apa sih namanya? Pokoknya dua anak. Ya, anaknya jadinya Moab sama Amon. Nah, sehingga anaknya itu berzina dengan bapaknya untuk adanya generasi selanjutnya kan? Sebenarnya pada waktu itu belum ada hukum yang turun soal itu. Justru di dalam Judaism pandangannya soal itu tidak dianggap sebagai suatu dosa kalau dalam pandangan Judaism. Kenapa? Pertama, hukumnya belum ada pada waktu itu. Belum ada hukum jangan kau berzina seperti yang ada di dalam 10 perintah Tuhan. Nah, terus urgensinya apa? Mereka gitu bukan ingin menikmati seks, tapi untuk mengadakan keturunan. Benar. Jadi gini, dalam Judaism. benar. Ini versi Islam ya. Versi Islam ya. Allah selamatkan nama Nabi Lut dan dia adalah seorang rasul. Allah beritakan kepada Nabi Muhammad bahwa Lut adalah seorang rasul, tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Bahkan Quran surat Al-Hud menceritakan bahwa Lut kapan meninggalnya dengan dua anaknya. Tunggu. Ini aku disuruh drag ini bentar. Kalau nggak mati live-nya bentar. Drag ini dulu. Nah, ini versi Al-Quran ya. Dalam Quran surat Al-Hud diberitakan bahwa Lut ini ya, setelah diselamatkan daripada kaum Sodom, setelah dua malaikat itu datang ke rumahnya, akhirnya Lut pergi daripada kota Sodom. Setelah itu yang mati pertama adalah kakaknya yang paling tua, meninggal kakaknya yang pertama. Selanjutnya meninggal adiknya, ada dua orang anak. Baru nanti meninggal Nabi Lut. Nah, kan garis keturunan kosong tuh kalau kita pikir garis keturunan.
Ternyata Allah jawab, garis keturunannya nggak Lut lagi yang akan melanjutkan daripada kerasulan, daripada Abraham entah punya sepupu entah siapa yang melahirkan Nabi Syuaib. Paham nggak? Misalnya gini, ini ada simpang kelahiran. Bentar, aku kasih gede ini aku dulu ya. Ini kalau versi Islam ya. Ini ada simpang kelahiran daripada Abraham nih, ada sepupu dan semuanya ataupun abang daripada Abraham dan semuanya misalnya. Dah. Di era Lut benar habis keturunannya, habis. Nah, dan di era meninggalnya Lut dia habis keturunan, emang dia meninggal, anaknya meninggal, anaknya yang kedua juga ikut meninggal. Tapi masih ada keturunan di sebelah sini yang melanjutkan era kerasulan, yaitu Nabi Syuaib namanya. Nah, sehingga kalau di dalam Yahudi menceritakan bahwa ini tujuannya baik. Apa tujuannya baik? Yaitu untuk menyambung keturunan. Tapi kalau dalam Islam nggak ada itu. Bahwa mengatakan bahwa garis keturunan yang akan dilanjuti tidak lagi dari Lut, tapi dari Syuaib. Makanya diangkat nama Nabi Lut untuk menjadi seorang rasul. Gitu. Syuaib itu siapa dalam Nabi pasti ada lagi. bahasa. Syuaib itu Nabi. Hah? Syuaib itu Enggak, Nabi. maksudnya di dalam Judaism apa misalnya kayak misalnya Padanan rasulnya siapa gitu ya? namanya kayak misalnya kan Henok, kayak siapa tuh yang diangkat ke Coba hidup-hidup. aku cari di Google ya. Syuaib dalam Nah. Yahudi siapa namanya? Iya. Bentar ya. Kalau Henok itu apa ya? Nabi siapa tuh yang diangkat hidup-hidup? Kalau kalian Idris apa siapa itu? Oh, diangkat hidup-hidup Idris. Nah, itu kalau di Judaism Henok. Nabi Syuaib. Terus Elia kan jadi siapa tuh? Ilyas siapa? Ilya. Ilyas. Nah, kalau Nabi Su'aib itu siapa? Yitro, ya bukan? Tunggu. Nabi Oh. Syuaib disebut juga Alkitab, kemudian berjalan lama kita Kristen khususnya kita Keluaran dalam kitab Nabi Syuaib juga disebut juga dengan Yitro. Siapa Yitro? Yitro mertuanya Musa. Itu yang akan melanjutkan. Tapi daripada garis keturunan yang berbeda daripada Lot tadi. Jadi kalau Lot dari sebelah kanan misalnya, dia dari kiri gitu. Jadi di era Lot emang selesai semuanya. Nah, aku lihat bentar ya. Kalau masih ada ya datanya ya. Karena aku baca dari tafsir gitu pas kulihat, wow, that's amazing gitu. Maksudnya amazingnya gini. Makanya Lot itu nggak dihukum sama Tuhan, nggak dihukum karena dia. Kenapa? Karena urgensinya ingin menambah, karena nggak ada orang lain, jadi keturunan, jadi gitu. Nah, makanya anak-anaknya lihat dari nama aja kita udah tahu Moab dari ayah, Amon dari bangsaku. Itu nama arti daripada Moab. Makanya Moab itu nggak diperangi oleh Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Itu Tuhan bilang aku nggak akan memberikan tanah ini kepada kalian karena mereka adalah saudaramu dari Abraham gitu. Jadi Moab, Amon itu nggak diusik. Yang diusik itu si siapa namanya Amalek. Itu bahkan disuruh habisin sampai akhir zaman tuh harus disuruh habisin. Bahkan ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang jangan lupa kau membalaskan kesalahan Amalek gitu. Nah, coba diperhatiin ini kalau dalam versi Islam nih ya. Nih tentang beberapa nama-nama yang tercatat ya. Tapi kalau kata para ulama tidak bisa diambil rujukan dalil ini. Ini hanya karena ini bercampur maksudnya. Ini silsilah ini bercampur daripada kadang mengambil dari Keyahudian ataupun daripada sekolah-sekolah lain gitulah, ya kan? Nah, karena kalau sifatnya sejarah. Nah, karena keturunan Rasulullah itu hanya dipegang sampai Adenan. Kalau itu bukti validnya cuma sampai Adenan. Setelah itu semua remang-remang. Nah, kalau di sini ingin membahas, kalau kita lihat di sini bisa nampak nggak dari Nuh? Coba lihat dari Nuh. Dari Nuh dia punya anak Sem dan Yafid gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sudut sebelah kanan paling jauh ini ada Lut. Di sini ada Lut, ya kan? Nampak nggak kursor aku kalau di sini? Ada nampak nggak? Ya. Nampak kursor aku ya. Nah, di sini ada Lut. Lut ini habis eranya nih. Di sini habis eranya. Benar dia mati. Nah, dia mati tanpa lahirkan keturunan apapun, bahkan tidak berzina dengan kedua anaknya. Nih Lut nih. Nah, tapi si Syuaib ini yang akan melanjutkan nanti daripada era Abraham.
Di era Nuh ini udah mati nih. Jadi kan Nuh lahirkan Yafid lahirkan Yafid, lahirkan Sem, dari Sem lahir Iram, dari Iram lahir Aus, Ad, Khulud, Rayad, sampai lahir Nabi Hud, sampai lahir Nabi Lut. Kelar eranya nih putus nih, nggak ada yang lahir lagi dari sini. Ini versi Islam nih, nggak ada yang lahir lagi dari sini, kosong nih. Tapi era kerasulan dilanjutkan oleh apa? Era kerasulan dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan oleh ini di era Ibrahim, dengan daripada Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, Ishak, dan satu lagi Madian. Benar nggak? Ada Madian atau enggak? Oh, karena ada anaknya lagi dari Ketura. Nah, dari era Madian inilah lahirlah sosok pelanjutin Syuaib. Nah, setelah era Syuaib ini kelar, ini versi ini ya, versi Islam ya, Lut, Syuaib ini kelar, ini juga Syuaib juga kelar garis keturunannya. Sama juga seperti Lut. Nah, jadi gini kalau versi Islam, bahwa Yahudi ini akan mengatakan bahwa Lut ini dengan tujuan baiknya dan tujuan baik daripada anaknya emang karena takdir Tuhan untuk adanya kesinambungan daripada kerasulan. Makanya harus ada keturunan. Sehingga dia berzina dengan kedua anaknya. Versi Islam enggak. Versi Islam menyebutkan bahwa Lut ini selesai di eranya. Dengan mati kakaknya yang pertama, lalu mati kakaknya dengan mati kakaknya yang pertama, baru kemudian mati adiknya. Udah. Setelah itu era kenabian dilanjutkan oleh Syuaib. Kalau bahasa situ Yitros itu nggak tahu. Nah, Syuaib. Nah, Syuaib ini daripada Madian. Setelah itu baru lanjut ke era Ishak. Kalau Yitro itu memang imam di Midian kalau dalam Torah. Benar. Nah, ini tapi Midian nih. dari Yitro ke mana? Dari Musa, dari zaman Musa ke Abraham, artinya kan ini ke Lot ya. Itu ke bawah ya, dari Abraham itu sampai ke Musa itu kurang lebih ya, dari Abraham bisa 10 generasi juga itu. Jadi kalau Yitro ada di situ rasanya jauh ya. Jauh banget. Kalau Yitro ada di zamannya Lot ya gitu. Jauh, karena Yitro itu ada di zaman Musa. Dia kan mertuanya, memang dia dikatakan orang Midian gitu. Tapi kalau kita mau bahas umur-umur apa namanya itu, kalau di dalam kita apa ini kok hilang si Kumaila tadi? Nah dia. Kan ada jadi kenapa dari Adam ya? Kenapa Lot itu tidak masuk sebagai nabi di dalam Judaism, kan begitu. Nah, nih saya punya juga, tapi ini buku ya, apa namanya, dari Kitab Tanah. Dia punya diagram statistik ya, dari keturunan Adam sampai ke Yakub ya. Ini kenapa gitu, dari Adam? Karena Adam itu membawa juga Torah. Kan Torah itu aslinya artinya instruksi. Nah, jadi harus dipahami Torah itu artinya instruksi. Jadi dari Adam, kepada Adam diberikan 6 perintah, kepada Musa kepada Nuh diberikan 7 perintah Nuh. Nah, kepada Musa diberikan 10 perintah. Nah, di sini dari Adam, Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalal, Yared, Henok, Metusela, Lameh, Noah. Itu 10 generasi. Nah, dari Noah sampai ke Abraham juga 10 generasi. Sem, Arpaksad, Sem doang. Sem, Ham nggak termasuk karena dia bukan, mereka bukanlah pengantar daripada tongkat estafet Taurat. Nah, kita lihat bagaimana Nuh itu sudah diberikan oral Taurat secara oral, misalnya. Hendak lo kepisahkan binatang yang halal dan yang haram. Begitu. Itu kan udah instruksi Taurat bagi kita. Nah, makanya oral Torah itu lebih dahulu ada daripada written Torah. Nah, hanya Sem yang melanjutkan tongkat estafet ini, baru kepada Arpaksad, baru Sela, Eber. Oral Torah itu penyampaian secara lisan kan? Iya, betul. Benar. Secara lisan. Kata Al-Quran tahu nggak apa? Ini kata Al-Qurannya. Para era Rasul terdahulu itu sama seperti Nabi Muhammad. Era penyampaian itu disampaikan dengan lisan. Para muridnya itu kalau bukan artinya mengingat apa yang disampaikan tadi. Setelah kemudian mereka mengingat, kadang mereka ada yang kalau versi Rasulullah, mereka ada yang menulis di dinding rumah, di pelepah kurma, ataupun menulis di apa namanya itu di kulit-kulit binatang. Tujuannya bukan untuk dihafal, bukan. Agar mereka tidak lupa syariatnya.
Betul. Makanya di versi Musa ada yang ditulisnya di loh-loh batu, bener apa enggak? Iya betul, di Lukot Haeven. Dan itu Nah, bukan sebenarnya untuk dibukukan kan? Tujuan mereka agar ingat ajaran kan? Iya betul. Nah, tapi ini nih aku samakan persepsi dulu. Tapi era akan berlanjut. Artinya apa? Musa akan meninggal. Nabi Muhammad akan meninggal. Ini murid ini kan akan menyampaikan kepada anaknya. Anaknya akan menyampaikan kepada cucunya. Cucunya akan menyampaikan kepada cucunya sampai ke era selanjutnya. Nah, disitulah mereka baru membukukan. Baru mencatatkan. Gitu kalau versi Islam gitu. Ya, kalau di dalam kejadian di Sinai itu Musa dari ketika dia naik ke Gunung Sinai itu turun dia membawa 3 item. Apa itu? Ya. Pertama Lukot Haeven, 2 loh batu yang ditulis 10 perintah Tuhan. Kedua Veha Torah yaitu 5 kitab Musa. Veha Misvah yaitu oral Torah ya yang dia ingat. Nah itu yang dikasih tahu kepada muridnya Yosua kepada tua-tua sampai kepada era zaman sekarang gitu. Jadi dituliskan. Jadi Musa itu tidak menulis hanya menyalin. Benar. Tapi di dalam kitab Keluaran asyara kata lehorotam artinya yang Tuhan berfirman yang aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi yang menulis Taurat, yang menciptakan Taurat itu adalah Tuhan. Nah, Musa itu hanya menyalin saja, menyalinnya itu dibawa ini 3 item. Cuman kan terjemahannya itu salah. Terjemahannya ada kata yakni, itu yang bahaya. Jadi aku akan memberikan kepadamu 2 loh batu yakni. Nah, yakni itu seakan semua hukum ada di dalam loh batu, padahal enggak, beda lagi. Ada 613 perintah Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kalau membaca terjemahan salah ya begitu jadinya. Nah, itu dituliskan benar, dituliskan oleh Musa disalin lagi itu. Jadi bahkan Musa menulis tentang kematiannya gitu. Nanti baru turunin kepada muridnya terus. Nah, sebelum itu semuanya serba oral. Misalnya waktu mereka menerima roti mana, Tuhan bilang hari Sabat kau jangan ambil itu karena kau tidak akan menemukan karena itu hari yang kudus. Udah dikasih tahu walaupun belum dikasih secara tertulis. Nanti di Sinai baru. Nah, terus zamannya Musa juga, zamannya Nuh tentang makanan yang halal dan haram. Terus tentang sunat itu juga oral. Taurat yang oral, ingat Taurat itu artinya instruksi. Ketika disuruh perintahkan untuk sunat itu termasuk juga Taurat karena itu adalah perintah instruksi gitu. Kepada Adam diberikan instruksi jangan kau makan buah gitu. Jadi kenapa nama Yafet dan Ham itu tidak masuk ke dalam silsilah Adam di dalam Judaism karena mereka tidak membawa risalah Taurat ini gitu. Jadi Shem itu anaknya Noah yang paling diberkati ya. Baru nanti ada Ham itu yang dikutuk ya. Siapa mereka? Misraim itu Mesir. Terus ada Kush, orang-orang Afrika. Di situ baru ada Yafet. Nah, Yafet itu orang-orang Asia lah seperti kita atau kayak begitulah gitu. Oke lah Bang Billy, mantap. Ini pun udah pagi aku istirahat, tapi aku ambil kesimpulan yang ini dulu ya. Tahu nggak kesimpulannya apa yang aku dapatin Bang Billy? Kalau versi Islam ini ya, Bunda Maria ataupun Siti Maryam, emang konsisten. Allah ingin. Oh iya, tadi tuh aku lupa, aku mau. Nah, waktu di zaman Adam dan Hawa kan punya anak tuh. Habil Kabil. Nah, kalau ada nggak di sumber kalian itu bahwa anaknya itu kembar cewek, kembarnya cewek. Kain kembarnya cewek, Habil kembarnya cewek. Jadi mereka tuh punya Adam dan Hawa tuh punya anak-anak perempuan. Nah, pada waktu itu kan mereka saling berhubungan intim tuh. Iya, saling kawin silang. Nah, apakah itu dianggap sebagai dosa? Nah, kan enggak. Gitu. Karena intensinya adalah untuk berketurunan. Iya. Iya, betul. Benar. Iya, tapi kalau kita mau bahas anak kembar tuh. Anak kembar tuh kan. Cuma itu hanya dimaafkan dalam satu waktu itu doang gitu. Setelah itu kan udah ada garis keturunan yang lain kan gitu. Karena memang itu prosesi. Nah, kalau mau ke Lot tadi, kalau ke arah Lot tadi,
apa namanya itu kan untuk menghasilkan keturunan biar nanti adanya rasul kan Betul. yang lahir lagi kan. Tapi Betul, kalau di betul. versi Islam emang udah kelar. Allah mantapkan di Syuaib nanti kelar, baru dia masuk ke Ishak gitu. Jadi ibaratnya gini, artinya bukan kalau versi Islam tuh nggak ada mati rasul baru ada rasul lagi, nggak ada. Tapi ibaratnya gini, rasul itu bahkan dalam satu waktu di era sebelum Nabi Muhammad bisa jadi misalnya di daerah ini ada rasul, daerah ini ada rasul, daerah itu ada rasul gitu. Nah, tapi bedanya belum diangkat rasul seperti Syuaib. Syuaib itu udah ada. Nah, Syuaib itu udah ada, dan kalau kita mau berbicara soal umur-umuran, ya, kita nggak ada yang bisa karena Islam aja mengetahui misalnya kayak umur Adam sampai berapa tahun, umur Idris sampai berapa tahun. Nah, kan, 230 tahun ya. nah, enggak, versi Islam lebih gila. Versi Islam lebih gila. Idris 2000 apa? 1000 tahun. Gitu. 1000. Nah, Iya, denger ini. Harusnya umurnya Adam itu 1000 tahun. Nah, tapi karena dia melihat generasi ke depannya, ada seseorang yang harus dari keturunannya yang soleh, yang hanya hidup beberapa menit saja. Akhirnya dia memberikan 70 tahun umurnya kepada siapa? Pada Raja Daud. Harusnya umurnya Adam itu 1000. Begitu. Kisahnya begitu. Kalau di Islam umurnya berapa? 1000. 1000 tahun Nabi Adam lebih. Oh ya udah. Belum lagi Ya, Nabi Nuh. gitu. Nabi Nuh aja berapa tahun itu? Tak 700 tahun Nabi Nuh. Yang paling banyak itu Metusela 969 tahun. Itu yang paling tua. kalau Itu bagi kakeknya Nuh. Kakeknya Nuh itu. Kalau bagi aku itu nggak bisa kita pegang karena apa? Itu samar. Karena era sampai ke Yesus, ya kan? Ataupun era sampai ke Musa itu kan samar, agak samar. Apalagi ke belakangnya. Nah yaudah. Jadi nggak mungkin adanya sejarawan yang sampai ke era Nuh, itu nggak ada. Jadi ya udahlah. Kalau mereka memprediksi bahwa sampai 100, 1000, ya udahlah. Apa kata mereka aja lah, ya kan? Karena mereka hanya mungkin bisa menebak. Tapi kalau Al-Quran mengatakan apa? Ya udah, ini ilhamku kepadamu Nabi Muhammad melalui Jibril. Inilah mereka gitu. Tapi Al-Quran tidak membahas itu. Kalau dibilang menebak kan enggak, ini kan kitab Taurat yang eksplisit menyebutkan umur-umurnya. Ini kalau kita ngomong masalah bahkan iman, Al-Quran nggak disebut. Al-Quran nggak disebut. Iya. Al-Quran nggak disebut. Agar tapi itu pendapat daripada ulama gitu. Makanya dibilang kayak garis keturunan yang tadi aku kasih nampak. Ulama aja bilang, di ulama kami aja bilang bahwa ini bercampur daripada pendapat-pendapat daripada keyahudian, Yudaism dan semuanya. Mereka kumpulkan gitu. Nah. Iya. Jadi tapi menarik, nanti saya coba cari tentang Nabi Syuaib ya. Itu Nabi Syuaib, dia Nabi punya Syuaib. sejarahnya. Nah, Nabi Syuaib. Karena kalau Syuaib, kalau dibilang dia orang Midian, bener. Bahkan dia katakan dia itu imam orang Midian. Bener. Nah, Artinya Yitro apa? itu, ya. Nah, jadi dari daerah apa Abraham dia ada anak, itu Midian itu terakhir anak Abraham tuh. Tapi Midian nggak diangkat rasul gitu. Kalau versi gini. Nah, daripada Midian itu. Tapi itu ada apa? Tapi ada cerita ya, waktu kan istrinya Zipora kan dipulangin tuh. Dipulangin nah nanti ada cerita dia sama Yitro sama istrinya Zipora sama anaknya Musa itu datang ke dalam perjalanan mereka ya, mereka berkemah, dia datang. Nah, baru di situ nanti lucu ini, Yitro itu memberi nasihat kepada Musa, kamu mengadili sendiri segitu banyak orang. Iya. Kurang bagus begitu Musa. Hendaklah kalau kamu itu memilih wakil-wakilmu. Wah. Tapi kata Tuhan, padahal kan ini Yitro ini orang Goim, bukan orang Israel. Tapi Tuhan bilang, Musa dengerin kata mertuamu karena itu baik. Akhirnya Musa ikutin tuh pendapat Yitro yang notabene bukan orang Israel loh, Goim. Ya? Nah, itu lucu itu. Jadi apakah Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa? Jelas kepada orang Midian ada Yitro. Kepada benar. Begitu. Jadi enggak kenapa aku bilang benar kan yang tadi aku bilang bahwa versi Islam itu di era di kampung ini ada rasul. Di sana bukan nggak ada, di sana ada rasul juga gitu. Betul. Nah, kenapa Yitro dikasihkan privilege oleh Tuhan untuk menasihati Musa? Musa kalau mikirin Musa nggak mau, lalu siapa orang Goim lu? Lalu kok nasihatin gua? Tapi Tuhan bilang, Musa dengar apa kata Yitro. Akhirnya benar. Ya, Musa lebih santai. Waktu itu semua dari masalah yang kecil sampai yang besar Musa yang nanganin. Bayanginnya dari pagi sampai malam lagi tuh.
Akhirnya dikasih dipecah-pecah jadi 50, 20, 10 gitu yang mengadili gitu. Nah, kalau yang masalah berat-berat baru kepada Musa. Nah, itu dianggap bijaksana oleh Tuhan nasihat daripada Yitro gitu. Oke Bang Billy, mantap untuk pagi ini, luar biasa. Banyak ilmu yang aku dapat. Karena aku tadi heran di sini. Aku kira Islam ada sejarahnya bahwa Bunda Maria itu juga punya suami Yusuf. Aku cari itu, nggak ada. Dalam Islam itu bahkan dalam beberapa tafsir, bahkan di dalam apa namanya itu ya, literasi Islam, bahwa Yusuf itu Nggak ada suaminya, sumber Islam nggak ada suaminya Yusuf. nggak ada suaminya Yusuf. Yusuf itu sepupunya. Aduh. Nah, terus cerita yang dia diangkat menjadi ayah angkat itu nggak ada juga? Nggak ada. Aku dari tadi cari itu nggak dapat. Yang aku lihat kalau versi Islam tidak meyakini itu. Di dalam Islam. Nggak, di Qurannya gimana? Kalau di Qurannya gimana? Quran jelas-jelas nggak disebut. Karena apa? Quran Nggak ada Yusuf. Karena gini nih, aku bilang esensi Al-Quran ya. Al-Quran hanya menyebutkan para nabi, mohon maaf kata-kataku, yang kalau kata Al-Quran, ini cerita yang sebenarnya kan gini ya. Al-Quran mengatakan, aku datang terakhir, ini yang paling sebenarnya, ini cerita sebenarnya, maka aku ceritakan kembali kepadamu Muhammad apa yang terjadi di masa dahulu. Apa yang mereka fitnah, dan ini adalah belaannya, kan gitu. Nah, jadi menceritakan bahwa dalam Al-Quran, ini Maryam. Jadi Maryam adalah keturunan yang suci. Saat dia kan dikatakan gini, ya ukhta Harun, wahai orang yang punya garis keturunan yang sama seperti Harun, di mana engkau adalah seorang bangsawan, engkau ini adalah seorang yang baik, engkau adalah seorang yang soleh. Kenapa engkau melakukan perzinahan ini? Nah, kan dia bilang gitu. Nah, Allah memantapkan hal tersebut. Artinya apa? Bahwa dia menjadi perawan suci sampai dia selesai. Sampai dia meninggal, dia menjadi perawan suci tanpa ada suami. Tujuannya apa tujuannya? Agar tidak berhasil difitnah. Kalau kamu ingin, kan gini, bahwa yang lahir ke Maria itu adalah seorang anak yang suci daripada kuasanya Tuhan, dengan firman-Nya lahir dia. Bukan adanya hubungan. Karena Allah ingin melahirkan seorang anak tanpa ayah. Paham maksudnya? Karena memang itu rencana Allah. Oke? Agar lahir anak tersebut. Kalau versi Allah, kalau versi Islam, tujuannya tahu nggak apa? Musa memanggil kaumnya dengan ya kaumi. Artinya wahai kaumku, berani dia. Kenapa Musa berani? Karena dia punya bapak dan dia punya ibu yang itu adalah keturunan bangsawan daripada Bani Israel, bangsawannya. Udah di era itu Allah tegur. Karena gini, kalau versi apa ini? Versi Al-Quran, bahwa Bani Israel ini bangsa paling bebal. Banyak rasul yang diutus mereka bunuh semua. Nah, jadi karena bebalnya Allah mereka terlalu membangga-banggakan suku dan keturunan. Kalau yang Yahudi ini mantap, kalau yang lahir daripada Bani Israel ini mantap. Nah, Allah pukul pemikiran mereka dengan lahirnya Isa tanpa ayah. Kalian mau pikir dari mana ini? Ini lahir dari bangsa apa gitu? Kan gitu, tujuan Allah gitu. Mereka justru memfitnahnya menjadi anak haram. Akhirnya tanpa malas Nabi Isa berdebat dengan mereka, Nabi Isa memanggil mereka dengan kata-kata, "Ya Bani Israel." Wahai Bani Israel. Coba lihat itu dalam Al-Quran. Musa memanggil kepada Bani Israel dengan ya kaumi, wahai kaumku, wahai sama-sama Yahudi ini. Nah, tapi siapa tuh? Isa, Yesus memanggil, kalau versi Islam, memanggil kepada kaumnya bukan ya kaumi, ya Bani Israel. Malas debat. Kalau gua itu Yahudi, dia mau bilang gini, gua tuh Yahudi. Tapi ya udahlah, ya Bani Israel. Nah, itu versinya gitu. Nah, nggak tahu kita, pokoknya simpang siur ini kadang asik juga untuk dibicarakan gitu ya. Nah, jadi kan, kalau dalam Islam, Yusuf itu siapa? Bukan suaminya. Emang Allah patenkan sampai mati selesai bahwa Maryam ini sampai mati selesai dia itu mantap dengan keadaan tidak punya suami, agar mereka tidak bisa memfitnah Maryam sebagai penzina. Kenapa? Buktinya nggak ada suami. Coba cari lo suaminya. Coba dulu cari. Sekarang makanya aku tadi tanya ke Bang Billy, benar nggak bahwa jangan tuduhan gitu Bang, fatwa ya di dalam Midrash ataupun Talmud, benar nggak bahwa kehamilan Maryam itu karena Yusuf, sehingga Yesus menjadi anak haram? Benar nggak kira-kira?
Iya, kalau menanyakan dari di sumber Talmud ada, tapi apakah itu Yesus yang sama? Ceritanya masalah ada yang mirip, ada yang nggak mirip gitu. Jadi ya Yesus itu bukan tokoh yang besar di dalam Talmud ya. Dia justru dikatakan dia itu apa yang nggak setia. Jadi Benar-benar. di zamannya Yesus Dikatakan itu penggoda, ya, apalagi pembaca ada rabi-rabi Al-Quran. besar gitu. Jadi ya apakah itu Yesus yang sama dengan Yesus yang ada di dalam PB atau di Al-Quran? Ya kita nggak tahu gitu. Tadi misalnya kan muridnya 5, muridnya 12. Itu kan pasti beda. Disebut lagi nama-namanya. Buni, Matai, terus ada 3 lagi aku lupa. Enggak, ketika Nah, aku kombinkan ceritanya, Itu ada di dalam ketika aku kombinkan ceritanya kayak seakan-akan tau nggak apa? gimana. Maria hamil kan dia bertunangan pas Maria hamil ya. Ya kan? Maria hamil dan dia bertunangan. Ya kan ini versi. Tapi kalau itu terjadi sekarang ya, nih. Kalau itu terjadi sekarang di dunia sekarang, nggak ada yang percaya model begitu. Pasti, coba misalnya, logikanya beginilah. Aku tahu maksudnya. Kalau hal itu terjadi di zaman sekarang, misalnya, iya, misalnya, Kepergok dinikahin, saya hamil. bukan? Bener nggak? Siapa yang hamilin? Kepergok dinikahin. Paham nggak maksud gua? Paham nggak maksud gua? Kepergok dinikahin. Paham maksud gua? Iya. Nah ini makanya gua mau bilang. Aduh. Karena apa? Tunangannya mendadak banget pas Maria hamil itu. Paham nggak? Paham nggak? Iya, benar. Mendadak Jadi banget bisa dikatakan tunangannya dia gitu. menyelamatkan muka. Bener. Aduh. Kita otak kita sama. Bener. Gua aja tadi ketawa lihat ini. Maria hamil. Terus orang Yahudi menuduh dia sebagai penzina. Terus ini kok nekat banget si Yusuf bertunangan di era dia hamil. Lah makin nambah fitnah dong ya. Lah makin nambah Iya. dibully lagi dong. Makanya. Ya kan? Ya benar, berarti Makanya kalau sumber tadi dari Islam, kalau dari sumber Islam nggak ada Yusufnya, ya itu yang paling aman sebenarnya. benar, aman kan? Aman kan? Kalau dari Islam nggak ada Yusuf. Iya. Udah. Tapi kalau dari Aman. Kalau ada Yusufnya, waduh. Waduh. Enggak, gini. Kalau ada Yusufnya boleh. Maria udah lahir anak. Setelah lahir anak, mereka Iya. masih oke. Artinya apa? Seorang jandes yang apa namanya tuh dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Oke. Mendadak banget coy, Maria hamil tiba-tiba tunangan. Apa kata orang kampung? Kata orang kampung. Tuh kan bener apa kata dia? Nah, itu dia orang kata kampung. Waduh, kacau. Kalau kata orang kampung kan gini, emang bener kata gua tuh. Apalagi kampungnya tuh di daerah, Daerah udah Bekasi. gitu kampungnya di daerah Cirebon lagi. Waduh, repot. Orang kampungnya udah colek tuh. Tuh kan, bener apa kata gua kan? Bener. Emang jingga dia tuh. Emang anak Arab gitu. Iya kan, bener, mantap Abili. Mantap luar biasa. Aku keren, mantap kali pagi ini. Makanya aku aja shock. Aku kira Yusuf itu ada dalam versi Islam. Ternyata nggak ada. Aku cari habis-habisan. Nggak ada. Ternyata Yusuf itu hanya sepupu Nah, dia. ini boleh ini nanti boleh diangkat kalau misalnya ada perdebatan bisa diangkat ini. Bagus Oh, masalah kepergok tentang ini. Enggak ada Yusuf yang di dalam itu di dalam Oh, iya, Quran pertama soal Yusuf kan, iya, menjadi iya. penyelamat. Nah, Enggak, bagus itu. bagi aku ini penyelamatan di waktu yang tepat. Kok mesti banget pas orang hamil, lu datang dan lu ngelamar anak orang. Apa kata tetangga, coy? Seharusnya lu tunggu dulu lahir gitu. Anak itu ada umur 3 tahun, lu nikahin masih aman. Tapi lu datang, ini orang kampung udah ricuh nih. Lu tahu nggak? Ini orang-orang lagi beli sayur misalnya kan? Lu tahu nggak apa? Maria tuh yang punya garis keturunan mulia tuh apa? Hamil dia coy, hamil. Hah? Serius lu? Iya, hamil dia, hamil. Oh, anak siapa? Palingan hubungan gelap, main belakang ya kan? Ya serius, tapi gua lihat dia adalah orang yang soleh loh. Dia nggak pernah ngelakuin keburukan. Dia itu adalah orang yang punya garis keturunan dan aku melihat dia adalah orang ibadah yang sangat kuat. Nggak mungkin. Hah, biasa.
apa namanya itu soleh-soleh tapi mau juga, kan gitu ya. Isunya nyebar, Yusufnya tunangan, kan tai. Tahu maksudnya? Isunya nyebar, Iya, Yusufnya tunangan, bayangin. Itu orang kampung yang tadi lagi ngegosipin di tukang sayur, apa kata? Kan bener apa kata gua? Bener apa kata gua? Lu lihat tuh kejadiannya. Tuh, datang cowoknya tuh. Itu cowoknya tuh. Ini kerjaan dia nih. Bener kan? Wah, bisa kita angkat cerita Indosiar nih, cerita Mariam nih, keren. Wah, Iya. wah panas hotel nih, Kak. Liana ini udah panas dari tadi dia dengerin. Orang kayak gitu kenyataannya, Liana. Kamu mau lari kemana? Ya, ini Yahudi langsung di atas nih, Bang Billy. Dalam kitabnya mengatakan, Bang Daman mu'alaf ya, bukan. Aku Islam dari lahir. Udah pada panas. Ya udah Bang Billy, kita tutup ya. Udah 7 jam gue. Oke, emang belum tidur ini dari tadi? Belum. Dari tadi malam aku masih. Belum tidur emang? Aku reaksi Bang Billy, reaksi apa namanya? Oh, ya udah. Udah aku izin. Makasih banyak Bang Billy. Buat oten-oten terimalah kenyataan ya. Oke. Tuhan lu kena apa tuh emak Tuhan lu kena pergok. Pergok orang kampung anjir, keren. Keren Bang Billy. Nanti kita bahas lagi, mantap deh. Nah, izin teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, let's out.